Mas beli coklat. Awas Bu. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Aku ucapin terima kasih buat yang sudah klik video ini dan mau nonton video aku. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku belanja bulanan. Jadi aku belanja bulanan nih telat banget ya teman-teman. Biasanya aku di tanggal 15 atau di atas tanggal 10 lah, batas waktunya tanggal 15 sudah belanja bulanan. Tapi ini aku terlambat banget karena memang nungguin Pak Sumo nganterin untuk belanja bulanan biar nggak repot bawa bocil-bocil. Nah ini tempat aku belanja bulanan. Aku pernah beberapa kali juga belanja bulanan ke sini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang udah pernah nonton video aku pasti tahu banget tempat ini adalah Burma. Jadi lumayan murah kalau belanja di sini dibandingkan toko grosir ataupun swalayan yang lain. Nah ini tempatnya sepi banget teman-teman. Mungkin ini momen yang tepat ya next kalau misalkan mau belanja bulanan di bulan-bulan berikutnya. Mengambil tanggal-tanggal mendekati 20 begini sepi banget dan enak, leluasa, kita bisa berlama-lama untuk milih-milih harga yang paling miring atau diskon. Seperti biasa ya, emak-emak pasti akan memilih harga-harga yang lagi diskon ataupun lebih murah dibandingkan dengan harga yang lain. Seperti belanja bulanan di bulan-bulan sebelumnya, aku langsung menuju ke tempat-tempat barang yang aku cari ya teman-teman, untuk meminimalisir lapar mata gitu. Jadi aku akan beli sesuai dengan list yang udah aku buat. Karena setiap bulannya aku tuh sebelum belanja bulanan selalu membuat list apa aja sih yang habis, dari mulai keperluan dapur, kamar mandi, kemudian keperluan tambahan lain yang memang sudah aku cantumkan di dalam buku kecil tempat aku list untuk belanja bulanan. Dan ini Nutrijel memang wajib ya teman-teman. Hampir setiap belanja bulanan aku selalu membeli Nutrijel, baik belanja di mall, di swalayan, di toko grosir, atau bahkan di warung terdekat atau Alfa dan Indomart ya. Ini aku ngambil beberapa Nutrijel dan ada yang kemasan kecil, ini harganya sekitar 3.000 sekian. Ada juga yang kemasan besar yang harga 5.000 sekian. Dan aku melewati beberapa barisan tepung-tepung instan seperti ini ya teman-teman. Cuman karena memang aku jarang banget beli untuk tepung instan. Paling kalau misalkan ada mau masak sesuatu, misalkan ayam tepung atau apa, aku paling beli dadakan saat itu juga. Makanya jarang banget stok. Dan ini aku langsung menuju ke tempat kecap dan saus ya. Kalau untuk kecap alhamdulillah masih ada, aman lah untuk akhir bulan sampai dengan belanja bulanan berikutnya di bulan Juli. Ini tuh ada saus-saus yang pengen aku ambil karena memang saus tomat aku habis ya teman-teman. Dan aku juga ngambil garam karena stok garam aku di rumah cuma tinggal 1, makanya aku ambil 2 untuk bulan ini. Nah ini Dede Yumna udah mulai milih-milih kaldu untuk aku beli ya. Sebenarnya aku tuh ngambil Royco awalnya karena memang langganan aku setiap pakai itu ya Royco sapi teman-teman. Tapi karena ada merek lain yang lebih murah dan aku belum pernah nyoba, makanya aku ambil merek lain, penasaran. Semoga rasanya sih sama dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang biasa aku beli.
Untuk Indomie atau mie yang lain, mie instan, aku memang jarang stok banyak ya teman-teman, paling beli beberapa biji aja kalau misalkan pas lagi pengen. Karena kalau misalkan stok banyak, takut anak-anak pengen bikin mie setiap hari. Dan ini aku juga ambil santan. Ini santan lagi mahal ya teman-teman, harganya tuh sekitar 4.000 sekian. Kalau misalkan di warung aku beli 4.500 untuk harga santan per piece seperti ini. Dan gak ketinggalan cemilan-cemilan seperti ini, favorit anak-anak ya kalau untuk kentang serta bakso. Jadi anak-anak sama bakso tuh suka banget sama cemilan kentang ya teman-teman. Makanya kalau misalkan setiap belanja bulanan ke swalayan pasti ngambil cemilan seperti itu. Nah teman-teman, untuk kebutuhan dapur aku udah aku ambil ya, tinggal aku menuju ke keperluan kamar mandi berikut persabunan. Makanya aku ini langsung menuju ke tempatnya, dan aku mau milih untuk karbol ya, mau buat kamar mandi karena memang habis. Makanya ini aku milih-milih mana yang harganya lebih miring untuk bisa aku ambil teman-teman. Dan akhirnya aku udah selesai ngambil, aku menuju ke tempat sabun karena Pak Su pengen dibeliin sabun cair untuk dibawa nanti di hari Senin, karena udah mulai ada kegiatan lagi untuk beberapa bulan ke depan, jadi nggak ada di rumah kembali teman-teman. Nah akhirnya aku milih-milih mana yang bisa aku ambil untuk keperluan Pak Su yang mau dibawa, jadi diutamain, takut lupa nantinya kalau misalkan nggak diduluin. Sambil aku cari-cari keperluan aku yang belum dapet ataupun keperluan Pak Su, aku mau sapa dulu ya untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton video aku, udah selalu meninggalkan komentar positif dan like-nya di setiap video yang sudah aku upload. Aku ucapkan terima kasih banyak, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dan apapun harapan cita-cita teman-teman yang belum tercapai di tahun ini segera terwujud ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali nemuin channel aku, untuk pertama kali klik video yang sudah aku upload, aku ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman suka dengan video yang sudah aku share, yang aku bagikan. Semoga bermanfaat, menginspirasi buat teman-teman, kemudian menghibur ya untuk teman-teman semua yang berprofesi sama seperti aku sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah aja, ataupun ibu rumah tangga yang juga bekerja di luar ya. Salam kenal dari aku ya. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku bagikan tidak jauh dari kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi ya sekedar masak-masak, nyuci, beres-beres rumah. Sesekali ada tips menabung dari aku. Ada juga cara aku mengatur keuangan yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Nah ini aku sudah di tempat sabun cair ya teman-teman. Aku beli yang saset aja untuk Pak Su bawa, jadi nanti lebih praktis sekali pakai, nanti nggak berecetan kemana-mana. Kalau misalkan aku beliin yang ukuran besar nanti pasti berantakan, karena kan habis dibuka harus ditutup lagi. Kalau misalkan nggak rapet nanti malah sayang, tumpah-tumpah dan berantakan. Untuk aku sendiri sih sabun cuci nggak beli ya. Untuk teman-teman yang udah nonton video aku yang aku share kemarin, alhamdulillah aku dapat rezeki untuk sabun cucinya, dapat rinso dari istri atasan Pak suami. Alhamdulillah, semoga berkah ya teman-teman, rezeki beliau jadi makin lancar, amin. Makanya aku ambil yang memang aku butuhin aja, seperti sabun colek. Ini aku ngambil yang ukuran kecil karena memang jarang banget dipakai ya. Paling aku pakai itu untuk ngilangin sebelum cucian aku masuk ke dalam mesin cuci, ada noda-noda atau kotoran-kotoran sedikit, aku baru pakai sabun colek terlebih dahulu. Dan ini aku melewati tempat
keperluan wanita ya teman-teman. Cuman aku lanjut jalan aja karena kebetulan aku kan kemarin udah beli di warung terdekat. Karena memang kondisinya yang aku belanja bulanan sudah melewati batas waktu yang memang biasanya aku dapat tamu bulanan ya, jadinya aku lewatin aja. Aku lanjut nyari untuk cuci piring aku yang memang udah tinggal sedikit lagi, jadi aku beli untuk keperluan 1 bulan ke depan. Biasanya aku beli 1 bungkus aja begini udah cukup sampai sebulan teman-teman. Awalnya aku mau ngambil merek sahaja ya teman-teman, sesuai dengan yang aku pakai bulan kemarin. Tapi ternyata ada yang lebih murah, makanya ini aku ngambil yang lebih murah, harganya lebih miring ya. Dan aku lanjut ke tempat ciki anak-anak karena Mas Akmal dan Dede Yumna pengen beli poki. Makanya aku balik lagi ke tempat ciki-ciki ini. Sekalian Pak Su tuh katanya mau nyari ciki yang ada kelapa-kelapa, cuman lupa arah katanya namanya apa. Makanya ini kita muter-muter karena Pak Su juga nggak mau kalah, dia pengen cemilan. Biasanya kalau misalkan belanja bulanan bareng, yang diambil anak-anak sama Pak Su itu cemilan dari kentang, kalau enggak ricis ya, itu favorit mereka. Tapi entah kenapa ini Pak suami katanya pengen cemilan yang agak-agak manis dan dari kelapa gitu. Makanya kita lagi muter-muter karena lupa namanya apa teman-teman. Ini udah selesai aku belanja bulanan ya teman-teman. Jadi tadi tuh udah ke kasir terlebih dahulu. Pak Su yang ngantri di kasir sama Mas Akmal. Aku sama Dede Yumna ke tempat tisu karena lupa ternyata belum beli tisu untuk di depan. Nah akhirnya kita muter-muter lah ke tempat tisu. Kita cari tisu untuk dapur, tapi ternyata tempat tisunya udah pada kosong begini. Malah Dede Yumna itu kepincut sama tisu kecil yang kotak yang gambar Hello Kitty. Jadi warnanya emping gitu. Karena Dede Yumna itu pecinta warna emping teman-teman. Jadi berbeda banget sama aku. Kalau misalkan aku suka warna hijau, Mas Akmal suka warna biru, Dede Yumna suka warna pink. Jadi nggak ada yang sama gitu. Belum pulang kita mampir dulu ke bawah. Ini yang di lantai dasar pas kita masuk tadi ya teman-teman. Karena Mas Akmal dan Dede Yumna pengen mainan dulu. Dan tadi sebelum masuk kita udah janjiin, oke nanti mainnya kalau udah selesai belanja ya. Akhirnya mereka nurut ya, ikut belanja dulu. Nah setelah pulang kita menepati janji buat anak-anak, karena waktunya anak-anak juga untuk me time mereka di tempat permainan seperti ini sebentar aja, karena kita batasin untuk saldo kartunya sebesar Rp15.000 aja untuk main Dede Yumna dan Mas Akmal. Nah ini tempat permainannya masih sebagian besar ditutup ya teman-teman, dikarenakan di sini lagi lockdown kembali. Kemudian untuk mencegah penyebaran COVID-19, makanya untuk beberapa arena mainan masih ditutup. Dan cuman ada beberapa yang bisa dipakai, dan kondisinya pun sepi banget teman-teman, gak ada yang banyak bergerombol seperti biasa. Kalau aku belanja bulanan, tempatnya cenderung sepi untuk tempat mainan ini. Dan untuk permainannya aku batasin masing-masing 2 arena mainan ya teman-teman. Jadi tadi Mas Akmal sama Dede Yumna naik pesawat-pesawatan untuk yang pertama. Ini yang kedua main mobil-mobilan, dan Mas Akmal main nerusin yang apa gitu teman-teman, yang mukul-mukulin katak itu, yang kalau misalkan nongol dipukul. Jadi aku batasin untuk permainannya itu biar anak-anak gak terbiasa main sepuasnya ya. Harus ada batasan tetap mereka main, karena kan yang namanya permainan seperti ini atau liburan atau me time anak-anak, pasti ada waktu yang lain untuk mereka bisa kembali bermain kayak gini gitu. Jadi jangan dipuas-puasin di satu tempat. Untuk melatih mereka juga nih teman-teman, biar mengendalikan diri, membatasi
mainan yang mereka ingin mainkan gitu. Nah, teman-teman semua, itu tadi ya untuk aktivitas aku belanja bulanan, rutinitas ibu rumah tangga dalam 1 bulan sekali, belanja kebutuhan selama 1 bulan, dan juga bermain anak-anak dari mulai naik pesawat tadi sampai dengan main mobilan untuk Dede Yumna dan Mas Akmal main frog frenzy atau apa itu ya namanya, aku juga kurang paham sih teman-teman. Semoga video aku kali ini menginspirasi buat teman-teman di rumah untuk belanja hemat, belanja seperlunya, belajar untuk mengendalikan kemauan anak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum.